dosa kami. Tapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci. Dan Engkau menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup bagi orang-orang. Ajarkan Tuhan untuk selalu memiliki kebanggaan dalam mempercayai Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Jika hari ini kami datang ke tempat-Mu menyembah-Mu, memuji-Mu, itu sebagai tanda ucapan syukur kami atas kebaikan yang Tuhan. Dan kini Tuhan, kami butuh firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang akan menuntun kami di dalam perjalanan hari-hari hidup kami, yang dimana dunia selalu menarik kami kepada suatu kegelapan. Akan tapi Engkau hadir membawa terang yang terus menerangi kehidupan kami sampai pada akhirnya kami boleh bangga bila Engkau dapat kami segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap menyambut firman Tuhan dengan segala ucapan syukur kepada Allah Yahweh. Yesus amat saya oleh Tuhan kami. Haleluya. Yang percaya sampai katakan amin. Haleluya. Kami muskal seluruh jemaat keluarga besar PPS Kemuliaan yang sangat dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kasih Kristus Tuhan kita. Tentunya di dalam persekutuan di mana ini menjadi satu bagian yang terpenting bagi setiap kehidupan umat Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, serta seluruh jemaat GPS Kemuliaan, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Jumat Agung, yang dimana itu merupakan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai bentuk pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah yang selama ini terpisah akibat dampak daripada perbuatan dosa manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib merupakan satu bagian bukti cinta kasih Tuhan yang diperhatikan dalam kehidupan saudara dan saya. Bukti cinta yang begitu radikal bukan hanya diceritakan dengan kata-kata, tetapi juga ditunjukkan kasihnya dan perbuatan melalui penderitaan dan penyerahan diri terhadap pihak lain. Saudara, kami yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, tanpa kematian tidak ada kehidupan. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur kita bisa memperingati hari Paskah, yang dimana Paskah merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita menggali lebih dalam lagi, kata Paskah berasal dari bahasa Ibrani Pesach, yang artinya itu melewatkan atau melewati. Dalam hal ini Paskah selalu dikaitkan erat dengan penyembelihan korban anak domba bagi bangsa Israel, yang dimana pada saat itu Allah membebaskan mereka dan meluputkan mereka dari kematian ketika Ia membunuh anak sulung dan ternak mereka. Anak domba Allah melambangkan Yesus Kristus Tuhan yang tersembahan, yang dimana dalam kitab Yohanes 1 ayat 29 Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia telah datang menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya yang berdosa, agar kiranya saudara dan saya yang berdosa dapat diselamatkan oleh Dia. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang Israel maupun orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diperintahkan untuk merayakan momen Paskah sebagai tanda ucapan syukur kita atas kasih Allah yang telah menyelamatkan
dunia. Oleh sebab itu dalam kesempatan yang terindah ini saya rindu sekali untuk membagikan tentang kebenaran firman Tuhan. Dengan sebuah tema yang saya usung adalah kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita serupa dengan Dia. Tapi pada hari ini di dalam momentum kebangkitan Tuhan Yesus, saya mengangkat sebuah tema yaitu kebangkitan Tuhan Yesus menjadikan kita serupa dengan Dia. Yang terang dalam kitab Filipi pasal yang 3 ayat 7 sampai 10. Saya banyak membuka Alkitab kita di dalam kitab Filipi pasal yang 3 ayat 7 sampai yang 10 demikian firman Tuhan. Kita baca ayat ini secara bergantian. Kaum pria yang membaca ayat yang diam dan kaum wanita akan membaca ayat yang dan seterusnya. Filipi pasal 3 ayat 7 sampai yang 10 demikianlah firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan hubungan bagiku, sekarang menganggap rugi karena Kristus. Maka segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Sampai di sini dan teman bisa HPHPAKOS Elohim dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang bisa. Saudara Ibu yang sangat kasih dan berkata Tuhan kita Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa sejarah iman, tetapi juga pesan hidup bahwa ada kemenangan, ada harapan, ada kehidupan baru bagi setiap orang yang percaya. Tetapi dengan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang berkuasa atas kematian. Tuhan yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam pertemuan kita pada pagi hari ini sebagai keluarga besar kita semuanya kasih dan berkati oleh Tuhan. Di dalam momentum kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar secara bersama-sama dengan satu tema yaitu kebangkitan Yesus Kristus menjadikan kita serupa dengan Dia yang terang dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 10. Saudara Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan, selama ini sudah cukup bagi iblis untuk melakukan orang-orang iman. Dengan kematianmu. Saudara, ini adalah satu ungkapan Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus adalah seorang rasul yang sangat militan dan sangat radikal. Dia berada dalam pengenalan Kristus. Dan buktinya Rasul Paulus adalah rasul yang radikal dan militan di dalam Kristus. Bahkan dia memasang segala haknya sebagai
Yesus. Ini juga hal yang harus kita pasrah. Dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen, bagaimana saudara dan saya harus berjuang untuk memiliki hasrat menjadi orang Kristen seperti Yesus Kristus. Menjadi serupa adalah suatu proses perjalanan panjang yang harus dilalui setiap kita dalam mengiringi Tuhan. Hari ini gagal, besok tidak jodoh. Hari yang besok bangun lagi. Tidak ada sesuatu yang instan, saudara. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada perjalanan singkat untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita lahir, kita ingin langsung menjadi dewasa. Tetapi kita tidak akan menunggu diri bahwa ketika kita lahir, kita harus melewati setiap tahapan-tahapan menjadi balita, menjadi anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, dan menjadi orang tua. Seperti itulah dalam kehidupan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bapak saya kasih untuk kalian ini. Kita tidak boleh menjadi orang yang percaya di saat diri tanpa perubahan perkataan kita, perbuatan kita, moral kita, tindakan kita. Tidak bisa kita biarkan segala sesuatunya ketika kita mengiring Tuhan dari sampai sekarang seperti itu. Ada perubahan dari hikmat kita. Inilah yang dialami oleh Rasul Paulus. Bagaimana dia bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi sesuatu kepada Tuhan dan berusaha menjadi serupa dengan Tuhan. Sudah Bapak Ibu yang sangat dikasihi kita oleh Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka kita di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26. Kejadian pasal 1 ayat 26 demikian firman Tuhan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut nama dan rupa kita, supaya mereka berkuasa ikan di laut dan burung-burung udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Saudara, dengan hal ini, dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 ini dapat diketahui Allah bagaimana Allah menjadikan penciptaan manusia berbeda sekali dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Ciptaan lain diciptakan oleh Tuhan firman dan firman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, dia harus membentukkan tangannya, dia harus menghembuskan nafsunya, dan pada akhirnya manusia menjadi makhluk yang hidup dan bernapas. Tetapi ketika kita mengamati secara baik-baik, ketika pertama awal mulanya Allah menciptakan manusia, bagaimana Tuhan menciptakan dalam jangka waktu yang singkat dan langsung sebagai manusia dewasa dan sempurna yang memiliki citra gambaran Allah di dalam kehidupan. Oleh sebab itu, Alkitab bisa menjelaskan secara detail, Alkitab menjelaskan bagaimana Allah menciptakan manusia dari debu dan Allah menghembuskan hidupnya sehingga manusia itu menjadi hidup, lalu dan Allah melakukan interaksi dengan manusia itu. Coba ketika saya mendalami kata demi kata dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani kata-kata dituliskan dengan kata tesale, dan dalam bahasa Inggris menggunakan kata image. Sementara dalam bahasa Yunani menggunakan kata morphe, yang berarti satu
kembali, yang berarti satu bentuk yang bersesuaian dengan bentuk pertamanya yaitu petak. Itu artinya bahwa manusia diciptakan berdasarkan menurut gambar dan citra yang sudah ada, yaitu Allah sendiri. Dengan kata lain dapat disimpulkan adalah Allah menciptakan manusia yang merupakan suatu produk duplikat salinan asli daripada Allah itu sendiri. Saudara, kalau kita adalah salinan duplikat asli daripada Allah sendiri, maka setiap perkataan kita, perbuatan kita, moral kita, karakter kita menggambarkan seluruhnya tentang Allah dan diri. Kenapa manusia bisa kehilangan gambar dan rupa Allah dalam kehidupannya? Tentunya tidak lain, saudara, dapat daripada dosa itu sendiri. Dosa telah merusak gambar dan rupa Allah yang dulu yang ada dalam kehidupan umat manusia. Dosa menghambat dan merusak kehidupan manusia yang awal mulanya manusia itu dengan kemuliaan itu. Saudara, materi yang saya kasih dan berkata jika kita menyadari bahwa kita ini adalah salinan daripada Allah, maka sudah selayaknya sepantasnya kita pun memiliki sifat, karakter, moral, dan tindakan-tindakan layaknya seperti Allah. Kalau kita adalah salinan Allah, lantas dalam mengapa dalam realita kehidupan kita tidak ada dijadikan salinan diberikan kepada Allah itu sendiri. Bapak Ibu, saudara yang sangat kasih dan dikasihi oleh Tuhan, pada suatu kali ada seorang hamba Tuhan yang mana dia melakukan pelayanan begitu luar biasa. Tetapi dia begitu banyak menghadapi suatu penderitaan dan penderitaan. Kejahatan demi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana orang itu telah dirasuk oleh setan. Hamba Tuhan ini ketika berdoa kepada Tuhan dan berpuasa kepada Allah, Yahweh yang Yesus manusia, Allah memperlihatkan semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang manusia. Tuhan, apa yang harus saya? Saudara tahu, ketika hidup layanan Tuhan itu dikerjakan, kita semua dapat membawa anakku tahu tidak boleh melakukan pembalasan. Pembalasan adalah saudara di bangku hamba Tuhan itu ditaruh segala sesuatu. Dan di mana adalah satu masuk tujuan perbuatan hamba Tuhan itu mengasihi pancingan. Saudara, ketika memperlihatkan video itu dan memperlihatkan orang-orang yang bukannya saudara hamba Tuhan itu sendiri menangis, tidak menyangka bahwa anak-anak Tuhan ternyata tidak seperti apa yang dikatakan kebenaran firman Tuhan, tidak seperti rupa dan gambar Tuhan, salinan asli daripada itu Tuhan itu sendiri. Mereka juga di dalam kejahatan yang sungguh luar biasa. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, itulah gambaran kehidupan ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Manusia telah kehilangan rupa dan gambar daripada Tuhan itu sendiri. Sampai pada akhirnya manusia melakukan apa saja tanpa disertai dengan takut akan Tuhan. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati. Jadi bagaimana caranya kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Yang pertama, kita harus mengenal Dia. Bagaimana caranya kita bisa menjadi serupa dengan Dia? Maka kita harus mengenal Dia
katakan ayat yang ke-10. Yang kehendak dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, untuk menjadi serupa dengan dia, maka kita harus mengenal dia. Dengan cara kita mengenal dia, maka kita bisa mengenal apa sih yang menjadi kesukaan dia, apa sih yang menjadi hal yang tidak disukai oleh dia. Tanpa saudara dan saya mengenal dia dengan baik dan benar, bagi kita sulit sekali untuk menjadi serupa dengan dia. Saudara yang saya kasih dan diberkati oleh Tuhan, kata dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 10 menggunakan kata ginosko, yang artinya memahami, mengalami hubungan yang dekat. Sehingga kata ginosko ini dipakai oleh Alkitab untuk menekankan hubungan pribadi dan pengalaman mengenal Tuhan, bukan sekedar pengalaman teologis, tetapi kepada segala sesuatu, entah itu sifat, karakter, perbuatan. Jadi ketika kita mengenal Allah, maka kita mengenal juga sifat-sifatnya Allah, karakternya Allah, moralnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, apa yang Allah sukai dan apa yang Allah tidak sukai dalam kehidupan. Itulah yang diajarkan Rasulullah SAW. Sampai pada akhirnya hal itu juga yang dia bagikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Saudara, bagaimana cara agar kita bisa berserupa dengan dia? Yang kedua, kita harus siap untuk hidup dalam persekutuan dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Untuk menjadi serupa dengan dia, maka yang kedua adalah kita harus siap untuk hidup dalam persekutuan dan mengambil bagian dalam penderitaan Kristus Yesus. Dikatakan ayat yang ke-10, yang kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara, hidup di dalam persekutuan adalah dasar identitas orang percaya. Kisah Rasul pasal 4 ayat 20. Kata persekutuan dalam bahasa aslinya menggunakan kata koinonia, artinya persekutuan dengan Kristus, sehingga persekutuan dengan Kristus menjadi tujuan hidup bagi orang percaya. Inilah yang Allah mau. Ada setiap umat Tuhan, ada setiap orang percaya memiliki persekutuan secara pribadi dengan Kristus, yang mana itu menjadi tujuan hidup dalam setiap kehidupan orang percaya. Inilah yang Allah mau. Saudara saya sebagai serupa dari namanya, maka saudara saya harus hidup di dalam persekutuan, sehingga dia akan membawa yang pengajaran dan pengetahuan akan kebenaran Kristus. Dari mana kita mendapatkan pengajaran dan pengetahuan akan Kristus? Tentunya dari persekutuan. Saudara, persekutuan itu tidak harus di dalam gereja. Persekutuan itu bisa kita dapatkan ketika kita ada di rumah. Persekutuan itu bisa kita lakukan di rumah-rumah. Karena di mana persekutuan, maka di situ ada pengajaran dan pengetahuan akan Kristus yang dibagikan. Melalui pengajaran Kristus, maka kita mengenal, oh ternyata seperti ini dalam firman. Untuk menjadi serupa dengan Kristus, ternyata seperti ini. Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan,
bukan saja untuk menjadi serupa dengan Kristus, kita harus hidup dalam persekutuan, tetapi juga kita harus hidup di dalam mengambil bagian di dalam penderitaan. Di dalam persekutuan maka kita diajarkan dengan Tuhan. Di mana Kristus mengajarkan tentang kita dia akan melakukan dan dia akan mengalami ada banyak sekali penderitaan di dunia. Saudara Bapak Ibu yang sangat kasih dan berkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu Kristus tidak mengajarkan kepada kita ajaran mengenai berkat-berkat saja, tetapi Yesus Kristus juga mengajarkan kita bagaimana kita sebagai orang percaya memakai dari setiap penderitaan yang terjadi dalam kehidupan. Penderitaan di sini tidak semata-mata karena siksaan fisik, tetapi mencakup ujian iman, pengorbanan, disiplin rohani yang membuat umat Tuhan semakin serupa dengan Kristus dalam kemuliaan dan pengabdian. Saudara yang saya berkati oleh Tuhan, oleh sebab itu Rasul Paulus dalam kitab Filipi 1 ayat 29, bagaimana dia mengatakan, berbahagialah jika kita menderita karena Dia. Karena Alkitab mencatat itu pertanda roh kemuliaan ada di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam persekutuan baru kesadaran orang ternyata kamu dipanggil sebagai bahagianya kalau kita mengambil bagian kita dalam Kristus Yesus karena melakukan kemenangan. Dan di situ kita sadar bahwa ternyata roh kemuliaan ada di dalam kehidupan kita. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, inilah yang Rasul Paulus ajarkan kepada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di dunia. Bagaimana Rasul Paulus mengabarkan jemaat Filipi agar mereka menjadi orang Kristen, bukan orang Kristen yang beribadah kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, tetapi juga menjadi orang Kristen yang menjadi serupa seperti layaknya sang pencipta yaitu Yesus Kristus sendiri. Sehingga apa saudara? Dia berjuang, dia berupaya. Bagaimana caranya kita harus benar-benar menjadi serupa dengan sang penciptanya. Saudara Bapak Ibu yang sangat dikasihi dan berkati oleh Tuhan, dikatakan dalam ayat yang ke-7, tetapi apa yang dahulu merupakan kebutuhan bagiku, sekarang menganggap kuping dengan Kristus. Saudara, ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat frontal. Ini adalah sesuatu hal sangat banyak yang dimiliki oleh orang banyak. Bagaimana pada situ Rasul menganggap bahwa pengenalan akan Kristus itu dianggap sesuatu hal yang sangat baik dibandingkan sesuatu yang ia dapatkan selama ini. Saudara, kalau saya berpikir bagaimana Rasul Paulus itu hidupnya sudah enak, tidak ada di berada zona nyaman. Dia menjadi salah seorang anggota mahkamah agama, ahli Taurat. Dia tidak pernah mengalami penderitaan sedikit pun ketika dia menjadi seorang anggota Sanhedrin. Bahkan dia bisa melakukan apa saja yang dia mau, melakukan kejahatan dan lain-lain sebagainya. Tetapi begitu dia mengenal Kristus dan dia mengenal Kristus dan mengikuti Kristus, apa yang terjadi? Selalu Kristus. Yang selama ini tidak pernah dialami penderitaan, kesukaran,
harus ia hidup dalam hidup. Karena dengan demikian, dia sadar bahwa Tuhan yang dia sembah, yang dimana Yesus, dia sembah dengan gambarannya, maka dia akan menjadi salinan duplikat asli daripada Allah itu sendiri. Saudara itu jemaat yang sangat dikasih dan berkati oleh Tuhan. Menjadi serupa adalah tujuan daripada kita semua orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Terpilihlah tanpa keserupaan dengan Kristus hanyalah Kristenan di ambang batas, kawan-kawan. Yang dimana orang tidak melihat adanya suatu perbedaan antara anak Tuhan dengan anak-anak di luar Tuhan. Oh sama juga anak-anak Tuhan melakukan kejahatan. Oh sama juga anak-anak Tuhan melakukan berbagai hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Saudara, ketika saya berdoa di luar ini, saya menangis dan saya bersungguh di bawah hati. Dan saya berkata, Tuhan, seperti ini kan? Tapi ini adalah harga yang harus dibayar. Jika engkau mengaku bahwa engkau adalah serupa dengan gambaran itu, maka engkau harus bersama seperti Tuhan. Bapak Ibu yang sangat kasih oleh sebab itu seringkali Kristus tidak mengalami Tuhan. Jadi dia beribadah kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dan ini kita apa-apa. Kristus hanya menjadi sebuah rutinitas sebagai semacam dalam satu pentas. Perbuatan terasa, karena tetap sama, moral yang tetap sama. Apakah ini yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai umat? Saudara, dalam hidup Tuhan Yesus mengajak kita dan mengirim kita dan membawa kita usaha kita sendiri. Masa juga jadi kita itu esensi oleh sebab itu kita hanya kita sama kita sebagai Indonesia ada banyak hal yang harus kita mobil itu agak mengalami penurunan dan mengalami kerusakan. Ketika itu mengalami kerusakan, maka jelas satu-satunya adalah dia harus perbaiki dan bawa ke bengkel. Dan bawanya ke bengkel akan mobil itu akan menjadi kembali seperti semula, bagus kembali. Kehidupan kita itu melayani seperti mobil. Yang dimana Tuhan memberikan kita dalam keadaan sempurna, utuh, tidak bercacat celah, tidak mengalami kerusakan. Tetapi dengan ini berjalannya waktu dalam mengiring Tuhan, kita mengalami jatuhan. Ketika kita mengalami jatuhan, kita mengalami kerusakan moral, kerusakan karakter, kerusakan tidak. Dan pada akhirnya untuk perbaiki kerusakan ini, maka kita dapat
perbaiki. Kita harus datang kepada dia, agar dia memperbaiki. Saudara, oleh sebab itu, untuk menjadi serupa dengan Kristus, ini merupakan satu proses panjang yang harus kita lalui setiap umat Tuhan. Bukan pekerjaan Tuhan selesai jadi, melainkan segala sesuatu mengalami tahapan dulu. Kalau dulu kita menjadi orang yang harus berdoa, tetapi kita kayak hidup di dalam persekutuan, kita semakin giat berdoa. Kalau kita dulu orang harus membaca Alkitab, ketika kita terus mengenal Tuhan, kita semakin giat membaca Alkitab. Kalau dulu saya mengatakan perkataan yang tidak baik, tapi ketika mengenal Tuhan dan saya mulai memperkatakan perkataan yang baik, itulah yang Tuhan. Ada satu pembaharuan ketika kita mengikuti. Maka ketika kita melakukan hal demikian, maka Allah dari surga dan melihat ke bawah dan dia berkata, bangganya melihat saudara dan saya. Oleh sebab itu, mari kita berjuang, berusaha, dan berupaya untuk menjadi orang Kristen yang bukan hanya sekedar beribadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, tetapi kita berjuang untuk menjadi orang Kristen yang menjadi serupa dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Coba mulai musik akan biar menjadi satu penutup tinggal doa pada pagi hari ini. Kami menggunakan kepada mereka.
Haleluya. Kita akan diberkati oleh